Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, semua Bapak Ibu guru di sini juga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Bu Christine hantarkan sikap berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat kesehatan, hari baru, udara yang segar. Saat ini kami akan belajar bersama ya Tuhan. Berkatilah akal budi kami, kiranya apa yang kami pelajari dapat kami ingat dengan baik dan berguna bagi kehidupan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik anak-anak, kemarin sudah mempelajari tentang benda di sekitarku ya, tentang ada hewan, kemudian juga ada tanaman. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang benda-benda. Nah, anak-anak pasti sudah hafal ya, atau sudah mengenal benda-benda di sekitar kita. Coba dilihat di depan ini. Bu Christine membawa banyak benda di sini ya. Ada boneka, ada mainan ya, ada robot, mobil-mobilan, ada gelas, ada tempat minum, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, anak-anak tahu tidak? Di sekitar kita pasti banyak ya benda ini, berbeda semua ya bentuknya ya. Di tempat kalian di rumah pasti juga sangat banyak benda-benda dengan apa yang berbeda bentuknya ya. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing, baik ukurannya, kemudian warnanya, lalu bahannya juga ada yang berbeda. Nah, selain itu juga apa? Permukaannya ada yang halus dan kasar gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang benda dan ukurannya ya anak-anak ya. Kita akan membandingkan ya. Yang pertama, ada benda yang besar dan ada benda yang kecil. Bisa ulangi, ada benda yang besar dan juga ada benda yang kecil. Ada benda yang tinggi, ada benda yang rendah ya. Benda yang tinggi, ada yang benda yang rendah. Lalu ada yang panjang dan juga ada benda yang pendek ya. Terus lagi, ada benda yang panjang dan juga ada benda yang pendek. Ada benda yang berat, wah berat sekali ya, dan juga ada benda yang ringan. Itu tadi benda berdasarkan ukurannya. Nah, selain itu ada lagi apa anak-anak? Tentang permukaan benda. Permukaan benda dibedakan menjadi dua, yaitu halus dan kasar. Nah, kita mulai dari contoh benda yang permukaannya halus. Seperti apa? Yang pertama, Bu Christine memiliki sendok. Nah, ini permukaannya halus ya anak-anak ya, rata, halus gitu ya. Lalu ada lagi cermin. Cermin ya. Di rumah punya cermin tuh anak-anak? Ya, cermin atau kaca. Nah, itu juga permukaannya halus. Ada lagi Bu Christine punya kelereng nih. Nah, permukaannya halus. Ada lagi tempat minum. Nah, tempat minum ini juga permukaannya halus ya anak-anak ya. Itu tadi contoh beberapa benda yang permukaannya halus. Selanjutnya, benda dengan permukaannya yang kasar. Kita bisa lihat, wah ini batu. Batu bagaimana? Permukaannya kasar ya anak-anak ya. Jika kita pegang kan terasa ya, permukaannya kasar. Ada lagi contoh di sini pada ban. Nah, ban ini juga kalau kita pegang permukaannya kasar. Di rumah mungkin anak-anak punya keset. Nah, itu juga permukaannya kasar. Ada lagi contoh yang lain. Nah, mungkin juga punya contoh yang lain permukaan kasar, yaitu bola basket. Bola basket ini ya, jika kita pegang ini juga permukaannya kasar. Sudah jelas anak-anak tentang benda dengan permukaan halus dan kasar? Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahan pembuat benda itu sendiri ya anak-anak ya. Di sekitar kita bisa melihat ya, ada yang pertama, benda yang terbuat dari kayu. Contohnya yaitu apa? Ada meja, kemudian di sini ada kursi. Kalau di rumah ada lemari, kemudian tempat tidur, rak piring begitu ya. Kenapa dipilih kayu? Karena kayu itu bersifat kuat dan keras
dan yang pasti tahan lama ketika untuk tempat benda kuat untuk menahannya. Itu yang pertama tadi dari kayu, kemudian ada benda yang terbuat dari karet. Apa aja contohnya? Di sini Brisin ada juga loh. Nih, bola karet ya. Kemudian ada karet gelang. Ada juga ya di mainan. Nih, bannya ya, atau ban sepeda kalian, ban mobil, ban sepeda motor juga terbuat dari karet. Nah, karet itu sifatnya bagaimana anak-anak? Bersifat lentur ya. Nah, ada lagi yaitu apa? Benda yang terbuat dari kertas. Contohnya apa anak-anak? Buku, kemudian majalah, begitu ya. Nah, kenapa buku terbuat dari kertas? Karena kertas ini memiliki sifat yang ringan. Ya, jadi ketika anak-anak ke sekolah bawa buku tidak akan merasa keberatan karena terbuat dari kertas. Ingat tadi sifat kertas yaitu bersifat ringan. Nah, ada lagi anak-anak benda yang terbuat dari kaca. Ayo, kira-kira apa ya benda di rumah yang terbuat dari kaca? Iya, betul, akuarium ya. Bu Sri kemarin lihat di tugas anak-anak itu ya, punya ikan cupang, dan ada juga yang memiliki memelihara hewan di akuarium. Nah, di sini juga ada contoh yaitu apa? Gelas. Nah, ada lagi yang lain. Kaca jendela, betul. Kaca jendela juga termasuk bahannya dari kaca. Kenapa kok benda-benda tersebut dibuat dari kaca? Karena kaca itu bersifat tembus pandang, kemudian tidak menyerap air, dan juga kuat. Itu tadi benda-benda berdasarkan cirinya masing-masing. Ya, tadi bisa dibedakan dari bentuknya, kemudian warnanya, ukurannya, permukaan bendanya, dan juga bahan pembuat benda itu sendiri. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak tentang benda? Oke. Nah, anak-anak jangan lupa setelah kita menggunakan benda-benda, kita kembalikan lagi, kita rapikan kembali ke tempat semula. Begitu ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sebelumnya, mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir belajar kami saat ini. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Berkatilah selalu orang tua yang membimbing dan menemani anak-anak selama belajar di rumah. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan yang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu. Selamat belajar, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.